Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa. Ada yang mau memimpin? Saya. Ya, oke, Alvin, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, terima kasih Alvin sudah dipimpin. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Baik ya. Sudah selesai ujian praktek bahasa Jawa? Sudah. Berarti setelah ini free? Masih ada ujian praktek prakarya. Oh, prakarya setelah bahasa Jawa ya? Atau langsung? Di jam bahasa Jawa. Oh, di jam bahasa Jawa. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk datang ke ruang perpus ini ya. Sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu. Mungkin ada yang sudah lupa dengan saya. Yang cewek-cewek lupa? Oh, masih ingat. Siapa nama saya? Ayo. Iya, benar banget. Karena saya belum familiar dengan teman-teman, karena SMP 8 ini kan muridnya banyak sekali, jadi saya nggak mungkin hafal satu persatu. Kita perkenalan dulu, mungkin dari sebelah sini. Saya Ingrid Puspita Jimino, kelas 9C. Panggilannya? Biasa dipanggil Ingrid. Oh, Ingrid. Hobi? Baca novel. Baca novel. Kalau mata pelajaran yang disukai apa? Suka semua kalau babnya gampang. Suka semua kalau gampang. Oke, lanjut. Saya Fabisa Putri, biasa dipanggil Keisha. Keisha. Oke, hobinya apa Keisha? Saya suka bersepeda. Bersepeda. Kalau mata pelajaran yang disukai? Enggak nentu. Nggak nentu. Kenapa? Tergantung materinya apa ya? Oke, lanjut. Saya Reka Dewi Ferdita, biasa dipanggil Reka. Hobinya? Saya hobinya lari pagi. Lari pagi, jogging nggak? Iya. Kalau mata pelajaran yang disukai? Itu balik lagi ke materinya juga sih. Materinya. Yang paling mudah menurut kamu apa? Menurut saya, kalau di teori sih, menurut saya masih kayak mungkin IPA. Oh, IPA. Oke, lanjut sebelah sini. Perkenalkan, saya Alvin Nugra, biasa dipanggil Alvin. Nantinya mungkin bermain game kali itu. Game apa tuh? Game online. Online. Mobile Legend. Iya. FF. Mengenai Mobile Legend. Kalau hobi yang disukai? apa itu ya? Hobi mata pelajaran. Mata pelajarannya ya tergantung babnya. Tergantung babnya. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Saka Afisa dari kelas 9C. Hobi Saya fotografi. fotografi. Cita-citanya mau jadi fotografer? Oh enggak. Kalau mata pelajaran yang disukai? Saya ya, tapi ini di sekolah bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah perkenalan. Saya ulang ya, ini Ingrid, Keisha, Reka, Alvin, sama Saka. Baik, sebelum kita membahas topik yang ingin saya sampaikan, di sini Bu ada kontrak kegiatan. Yang pertama ada, boleh dibaca? Dilakukan selama 1 jam pelajaran. Oke. Aktif mendengarkan pendapat, Baik. menghargai pendapat teman, Mm-mm. HP digunakan pada saat diperlukan saja. Oke. Dari ke berapa ini? Keempat kontrak ini sepakat semua? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, lanjut ya. Baik, selanjutnya adalah tujuan konseling. Boleh dibaca? Tujuan kegiatan konseling kelompok kali ini Adalah untuk membantu meningkatkan nilai akademik khusus siswa pada wilayah. Baik, terima kasih. Karena sebelum pertemuan ini, Ibu kan tanya sama kelas 9J ya, kira-kira ada problem apa gitu. Si Alvin menyampaikan bahwa kebanyakan kelas 9J itu nilai TPM-nya turun. Apakah benar? Baik, jadi hari ini kita akan fokuskan untuk membahas itu ya. Boleh di spill kok bisa turun itu kenapa? Mungkin dari Saka terlebih dahulu. biasanya kurang, terus kan nggak expect soalnya kan gitu gitu ya. Saya kan soalnya beda. Tidak expect soalnya akan tidak sesuai
sesuai dengan kisi-kisi? Nggak sesuai sih, nggak sesuai sama latihan saya belajarnya. Oh baik. Dulu, ini TPM keberapa ya sebelum ini? Oh TPM pertama. Dari kelas apa dulu? APL-nya? Oh, di kelas B. Dari kelas B ke kelas F. Turunnya apakah signifikan? Ya. Signifikan. Kalau dari Alvin, Apa itu? nilainya turun. Iya, turun. Dari kelas apelnya dari kelas apa? B ke F juga. B ke F. Apakah signifikan Signifikan nilainya turunnya? kan baru pertama. Oh baru pertama. Kalau dulu sebelum ini ada TPM nggak? Belum. Oh baru pertama. Placement test. Oh placement test ya kalau itu. Baik, selanjutnya di sebelah sini Iya. dari kelas apa apelnya? Dari kelas C ke E. Dari kelas C ke E. Turun berapa itu berarti? 3 kelas. Iya. Kalau siapa namanya? Keisha. Keisha, nilainya juga turun. Ya, sangat turun. Sangat turun. Apakah signifikan turunnya? Iya. Dari kelas F ke I. Baik. Itu dari semua mata pelajaran. Selanjutnya, Oreka. Baik. Apakah nilainya juga turun? Iya, nilai saya. Signifikankah Iya. di semua mata pelajaran ya? Iya, cuman yang bahasa Indonesia agak stabil. Oh, agak bahasa Indonesia agak stabil. Jadi yang kurang stabil berapa? 3 ya. Bahasa Inggris, IPA, sama matematika. Oke. Kira-kira dari penurunan nilai itu teman-teman bisa mengidentifikasi nggak kenapa nilainya bisa turun? Oke, mungkin dari Ingrid dulu ya. Kalau dari saya mungkin kurang latihan soalnya kemarin emang soalnya kalau buat saya terlalu susah. Terus saya juga belajarnya cuma standar dari soal-soal TPM yang kayak ada di Google gitu. Saya kan nyari soal TPM di Google. Terus saya kerjain masih bisa. Tapi kemarin mungkin karena TPM pertama itu udah diwarnai susah, jadi ya gitu sangat-sangat turun nilainya. Kalau dari segi ini apa kisi-kisi berbeda nggak? Ada yang berbeda atau angkanya mungkin lebih susah? Kalau dari gurunya sendiri itu menyediakan latihan soal nggak? Kan sebenarnya kita udah belajar di sana, jadi itu bisa buat bikin belajar. Tapi waktu di TPM kemarin tuh soalnya nggak cukup, jadi emang banyak literasi. Kalau misal malas baca ya bakalan susah. Oh banyak literasinya ya. Kalau bahasa Indonesia itu bacaannya panjang banget ya. Bahasa Inggris. Iya. Oh lebih panjang IPA. Kalau bahasa Indonesia kita udah terbiasa sama model soalnya. Oke. Berarti kalau IPA itu soalnya lebih ke cerita kah? Iya, dan itu ada hitungnya Bu di dalam kalimat-kalimat itu tuh ada angkanya yang harus dihitung, jadi harus baca semua, Oh. harus teliti, kalau nggak teliti ya salah dari kamu. Oh berarti nggak bisa kalau bahasa Indonesia kan langsung menuju ke soalnya baru ke paragraf yang dituju. Kalau IPA harus dari awal sampai akhir baru paham. Oke. Saya mungkin ada di situ ya. Oh udah salah ya. Itu lebih ke fisika atau apa kalau itu? Iya. Dulu. Biologi juga ngitung-ngitung ya? Karena kuliah kebanyakan ada di bacaannya. Punya ada di bacaan. Selanjutnya, maaf siapa? Keisha sudah bisa menganalisis penyebab dari turunnya nilai itu karena apa? Mungkin saya latihannya kurang banyak ya Bu. Jadi kayak soalnya modal soalnya cuma gitu-gitu aja gitu. Berbeda dengan yang soal TPM. TPM itu yang beneran sangat susah ya. Sangat Ya, susah. terus soalnya benar-benar dibaca dari awal. Sedangkan soal yang saya punya tuh rata-rata soalnya yang udah gitu loh Bu. Jadi kita nggak perlu baca dari awal sampai akhir. Jadi udah bisa gitu. Ya, IPA juga kita nggak perlu baca udah bisa yang saya punya. Jadi yang di TPM ya saya harus baca. Berarti kalian belum terbiasa dengan soal yang sangat panjang itu ya, terutama di pelajaran IPA. Kalau bahasa Indonesia kalian udah oke lah ya. Selanjutnya, Reka. Ya, kalau saya mungkin metode pembelajaran saya yang salah. Saya jujur belajar itu pakai metode SKS, Sistem kebut sebalam ya. Itu menurut saya itu salah banget. Karena kita harus memahami banyak soal juga,
banyak materi karena itu kan 40 bab dijadiin satu soal. 40 bab dijadiin satu soal. Maksudnya satu bab sama. Satu bab satu soal. Iya. Jadi kalian nggak tahu nih materi mana yang keluar. Iya. Sering gitu ya. Kalau dari Alvin? Sama sih Bu, SKS juga dan mungkin terlalu stres gitu Bu. Kayak oh besok keterang gitu dan udah di SMP 8 nih udah namanya udah besar gitu. Berarti ada pressure ya. Iya. Karena udah besok banget nih PPM-nya, dan aku di SMP 8 kalau nilaiku kurang bagus malu dengan alma mater gitu ya. Kalau Saka Ya saya juga gitu ya, tapi ya mata soal saya ya kurang. Ya, terus malam sudah berarti 3 orang ini kebut semalam semua ya, sistem SKS. Oke, selanjutnya ada apa di sini? Faktor penyebab nilai akad itu. Yang pertama boleh dibaca, Rutinitas padat, yang kedua, stres, selanjutnya, kurang disiplin, selanjutnya, kurang mampu menentukan prioritas, yang terakhir. kebiasaan belajar yang kurang efektif. Kita bedah satu-satu. Yang pertama di sini ada apa? Rutinitas padat. Bener nggak? Kira-kira ini ngaruh nggak? Ngaruh banget. Kalau dari Saka, rutinitasmu padat kan dari Senin sampai Minggu? Kalau Senin, apel tuh dari apa aja ya? Apel, kelas pagi itu. Dari Oh, tampel, maaf. dari Selasa sampai Jumat. Setiap hari berarti ya? Kecuali Senin. Kecuali Senin. Masuk jam berapa itu? Jam Sampai 20. 7.20. Dilanjut pelajaran biasa. Sore ada les di mana? Di GU sama privat. 2 les di luar sekolah. Apakah kamu bisa membagi waktu? Oke. Kalau Alvin, rutinitasnya padat Di hari tertentu aja. di hari tertentu. Contohnya apa aja? Kamis. Kamis ada apa? Ada les. Ada les. Les di luar sekolah ya? Iya, di GU juga. Di GU. Kalau les privat ada? Iya. Oke. Kalau Reka, Ya saya juga padatnya di hari-hari tertentu aja. contohnya apa? Biasanya hari Jumat. Ya walau kita pulangnya emang agak Enggak siang, enggak sore-sore. iya nggak sore-sore banget, cuman saya banyak les Di luar. Iya. Selanjutnya Saya juga di hari tertentu, hari Selasa sama Jumat. hari Selasa sama Jumat. Hari Selasa ada les di luar. Iya, Selasa Jumat tuh les. Oke. Kalau Ingrid, Kalau saya biasanya di weekend kepake buat les. oh di Ya, weekend. karena ngambilnya emang di weekend sih kayak Sabtu atau Minggu gitu. Jadi saya ngerasa agak kurang istirahat. Terus juga kalau bagi sekolah kan sore ya, itu saya kan kebiasaan tidur. Nanti saya bangun mungkin sekitar jam 6 terus mandi, terus nanti malam buat belajar tuh udah lelah lagi. Udah capek ya. Iya, Jadi padahal udah tidur tadi. udah tidur tapi tetap capek karena dari pagi beraktivitas. Iya. Jadi rutinitas padat ini emang ngaruh banget ke nilai akademik, karena kalau rutinitas kita padat kita pasti capek, ya nggak Ingrid? Jadi kita tuh nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu ya, udah capek badannya buat belajar, bener nggak? Selanjutnya yang nomor 2 ada apa? Stres. Kira-kira ngaruh nggak? Ngaruh. Stres akademik ya kalau belajar. Apakah kalian merasakannya akhir-akhir ini? Iya. Contohnya seperti apa? Apa Iya. dikejar-kejar apa? Ujian Ujian praktek apa aja yang belum? prakarya, bahasa Indonesia, seni budaya. Prakarya, bahasa Indonesia, seni budaya. Prakarya nanti ya habis ini. Apalagi bahasa Indonesia apa? Baca inspirasi. Cerita inspiratif. Kalau seni budaya? Musik. Oh besok ya, Iya. di parkir barat ini. Oh berarti kalian harus membagi waktu antara belajar dengan praktek, terus belum lagi buat TPM. TPM selanjutnya kapan? Minggu depan. Minggu depan banget, Iya. hari Selasa. Luar biasa. Selanjutnya yang nomor 3 ada apa? Kurang disiplin. Kurang disiplin. Apakah kalian merasa kurang disiplin? Contohnya seperti apa Ingrid? Sebenarnya saya udah mau belajar dengan mereka tapi tetap menolak.
molor. dulu belajarnya terus ngantuk cuma berkata belajar. Berapa menit kalau udah ngantuk? Saya lebih suka belajar pagi, ntar jam setengah 4 atau jam 4 itu bangun, nanti nggak tidur sampai sekolah terus belajar. Itu lebih apa namanya efisien menurut saya. Oh, lebih masuk ke kepala ya kalau belajarnya pagi dibanding malam. Iya. Kalau Ingrid, apakah kurang disiplin juga? Ingat di sini. Oh, maaf, Keisha. Saya juga kurang disiplin dalam membagi waktu. Membagi Saya waktu. juga suka molor-molor gitu. Menunda-nunda. Iya, menunda-nunda. Sini nanti waktu jamnya harusnya ini mas jadi itu, jadi kurang efisien. Kurang efisien. Kalau Rika? Ya saya juga kurang disiplin karena biasanya setiap kelas sekolah misal nanti sore-sore nggak ada acara grafik itu saya pergi main sama teman-teman. Prefer main. Iya, pergi bermain. Terus kan kalau udah capek, maunya langsung tidur gak bahas. Kalau dari Alvin, Sama sih. menunda juga. Dan terganggu kayak ada notifikasi tapi juga malah yang notifikasinya. Oke. Notifikasi apa itu? Iya, buat aku. WhatsApp. Oke. Kalau dari Alvin, kalau dari Saka? Saya sih ya terus yang sini tapi dalam itu kayak apa Oh, lagi scroll lagi belajar makrunting, TikTok, makrunting apa lagi? sambung Di samping. Malah ke distract kalau di samping ya. Sering di distract. Selanjutnya nomor berapa? 3? 4. Apa yang dimaksud dengan kurang mampu menentukan prioritas? Sesungguhnya yang lebih penting. Contohnya gimana? Jadi misal hari ini sekolahnya les, tapi saya ada acara keluarga. Tapi acara keluarga itu nggak begitu penting ya. Tapi saya memilih acara keluarga karena saya capek les. Sampai belajar. Kalau dari Keisha, apakah juga merasa seperti ini? Kadang harus seperti itu yang saya udah apa membuat plan gitu loh Bu. Apa yang saya harus kerjakan dulu. Berarti kamu sudah terstruktur ya, udah ada jadwalnya jam sekian mau belajar apa, jam sekian mau ngapain. Kalau dari Ingrid, Kalau dari saya cuma kadang-kadang aja sih Bu. Mungkin kalau kadang-kadang itu nggak bisa nge-prioritas itu karena saya saking bingungnya mau ngerjain yang mana dulu, jadi karena saking banyaknya terus menurut saya itu susah. Itu saya jadi kayak malah bingung mana yang harus dikerjain. Tapi itu kadang aja sih kalau misal mungkin banyak berat kayak gini kerja yang buat berat dulu apa belajar dulu buat jadi kebagi ya antara UPRAK dengan TPM. Kalau dari Saka, ya biasanya juga urusan misalnya berat ini siapapun itu nanti sama dengan Ingrid yang kurang bisa membagi waktu antara belajar UPRAK atau belajar TPM. Kalau dari Alvin, Kalau saya kayaknya enggak. kamu masih masih bisa menentukan prioritas ya. Jadi kalau kamu lagi belajar ya membelajarnya nanti. Iya. Oke, lanjut yang terakhir. Ada yang relate nggak kebiasaan belajar yang kurang efektif? Iya. Siapa yang ngomong iya tadi? Keisha ya. Kamu kebiasaan belajarnya seperti apa? Saya tuh merasa kurang efektif kalau belajar saya bisa handphone Bu. Oh, itu iya. tapi kadang notif masuk saya buka saya ini terus nanti keterusan gitu. Keterusan scroll TikTok, Sama-sama. Instagram gitu, atau drakor episode baru. Saya Oh, kamu bukan anak drakor ya? Kalau dari Ingrid, biasanya saya nge-target sih misal kalau kamu belum bisa hafal bagian ini kamu jangan buka HP dulu. oh berarti kamu udah komitmen dari awal kalau belum bisa ini HP nanti dulu. Oke, bagus ini tipsnya. Kalau dari Reka, Saya biasanya hampir sama yang gitu, cuman kalau ini bedanya HP-nya nanti dulu. Kalau saya enggak, HP itu buat nanya teman belum HP. oh HP buat nanya temen tapi obrolannya nggak melebarkan. Iya kan mulai. Keterusan ya. Iya. Kalau dari Alvin, Kalau saya yang SKS tadi ya Bu, itu sistem kebut semalam. sama
dalam diri saya itu masih kurang gitu. Oke, berarti problemnya juga ada malas juga ya. Kalau dari Saka? Ya saya itu kurang kalau saya belajar sambil tidur. Belajar sambil tidur. Gimana tuh? Posisinya tidur? Ya, saya Hmm. nah, tapi kurang suasana. Kalau mau duduk juga males. Kalau mau duduk juga males. Oke. Ini kan kita sudah belajar faktor-faktor penyebab ya, dan teman-teman sepertinya relate semua. Terus bagaimana cara mengatasi ini? Yang pertama, di sini ada apa? Buat jadwal teratur. Apakah jadwal belajar teman-teman sudah teratur? Belum. Jadwalnya Ingrid seperti apa? Kalau saya ini jujur aja ya, Iya. kalau misal kadang besok ada ujian ya saya nggak belajar. Berarti ujian kalau ke belajar kalau ada ujian. Iya, tapi kalau emang lagi mau belajar dari materi yang susah ya saya buka lagi. Kalau saya udah bisa, ya nggak belajar ulang. Tapi kamu udah hafal itu kalau bisa. Iya, sebenarnya saya tuh orangnya gampang lupa. Jadi emang menurut saya tuh kalau nggak belajar sana-sana kan saya lupa lagi. Berarti Kesia maaf, Ingrid kalau belajar pas ada ujian, sama kalau udah bisa dilewatin, nanti lama-lama lupa gitu. Iya. Kalau dari Kesia jadwalnya seperti apa? Jadwalnya biasanya saya lebih fokus ke yang saya tuh nggak bisa Bu, yang saya terlalu mahal. Jadi saya biasanya lebih mahal. Oke. Kalau dari Deka? Ya saya biasanya belajar kalau misal paginya mau ada ujian gitu. Terus kalau misal siang habis diterangin materi yang saya belum paham gitu, biasanya saya belajar. Dari Alvin? Kalau saya SPX tadi sih, tapi dalam SPX tadi itu saya bagi ke jam. Oh dibagi gimana itu? Jadi misalkan misal saya belajar di jam 12, jam 3 itu saya harus ganti motor misalkan gitu. Selesai nggak selesai saya harus ganti motor. Oh gitu. Jam 12 berarti berapa jam itu? 3 jam. Kamu fokusin untuk satu mapel. Iya, tapi sebenarnya SKS saya itu bukan sistem kebut semalam, tapi sistem kebut sehari biasanya. Sistem sistem kebut sehari. Dijamin satu mapel 3 jam maksimal. Iya, bisa lebih bisa kurang sih, tergantung. Apakah menurut Alvin itu efektif? Kalau buat besoknya doang sih efektif tuh masih ingat, cuman kalau ke depannya ingat nggak ingat gitu, ada yang lupa ada yang ingat. Ada yang lupa, ada yang ingat. Kalau dari Saka jadwal belajarnya seperti apa? Ya, saya ya lambat belajar. Tapi ya nggak tentu. Misalnya kalau sudah ada ulang terus ya nggak ada ulang gitu saya nggak mengulangi. Kalau nggak ada ulangan nggak belajar. Ya, Berarti kalian ini ya motivasi untuk belajar kalau ada ulangan. Apakah dengan TPM ini kalian termotivasi untuk belajar? Iya, tapi hanya 4 tahun. Hanya 4 mapel itu saja. Setelah UKAN ini ada ujian sekolah nggak? Ada Kayaknya habis SPD. Habis ASPD? setahu saya malah ada BTS semester 2. Tengah semester ya BTS itu. Itu semua mapel. Kayaknya Kalau ASPD kan cuma 4. iya. Berarti yang lain tersingkirkan. Berarti prioritas kalian sekarang 4 mapel itu. Oke. Lanjut, yang kedua ada apa? Soal teratur. Latihan soal teratur. Teman-teman tadi udah ini ya, udah latihan ya soal. Dapatnya dari tabel. Sama ngeprint sendiri. Apakah itu juga membantu? Cukup membantu? Membantu sekali. Cuma karena soal TPM-nya ini di luar prediksi, lebih sulit, soalnya lebih panjang, jadi kalian nggak siap dengan itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada apa? Memanfaatkan teknologi. Apakah teman-teman dengan belajar ini memanfaatkan teknologi? Iya. Contohnya apa? Lihat tutor di YouTube. Ada yang berlangganan ruang guru? Nggak ada ya. Berarti lebih ke YouTube, apalagi? Nanti kalau udah saya cek, udah saya itu benar nggak itu nggak bisa. Ada yang pakai Brainly nggak juga? Bukan buat nyontek ya Brainly ya, karena langsung ada jawabannya Brainly. Kalau Alvin pakai apa? Iya, pakai ini disebut yang fotometri. Terus biasanya juga kan bisa download soal-soal tahun lalu di
casnya warna kayak bentuknya donat gitu. Bentuknya donat. Iya. Itu hampir sama seperti Brandly. Dia hampir sama kayak fotomat gitu. Apakah ditulis soal terus jawabannya langsung keluar? Itu biasanya nanti ada dari beberapa sumber. Jadi di situ isinya itu kayak dosen-dosen dulu gitu. Dan nanti mereka membantu menjawab. Cuman kalau soalnya itu belum pernah dicari orang lain, kita harus bayar pakai koin dari kantor. Dan itu harus beli. Oh, berarti ini bisa digunakan secara gratis dan berbayar. Oke. Selanjutnya ada apa di sini? Jangan Apa tadi yang molor-molor dari biasanya? Keisha ya. Ingrid juga. Tolong dari sekarang dibiasakan untuk jangan menunda-nunda, nanti yang ada malah apa ya, nanti pekerjaan yang lain akan numpuk, benar nggak? Oke, selanjutnya menggunakan teknik belajar efektif. Contohnya apa? Setiap orang pasti beda-beda. Kalau Alvin apa? Kalau saya itu harus kayak orang gila. Apa itu? Jadi saya harus ngobrol sendiri, ngomong sendiri. Itu di semua materi. Di semua materi. Contohnya gimana? Ya misalkan biologi ya Bu ya. Saya jadi guru ya gitu. Jadi saya menerangkan, saya ngomong sendiri, saya menerangkan kepada diri saya, dan saya mendengarkan kata-kata yang saya ucapkan. Karena kalimatnya itu saya bikin sendiri Bu. Oke. Gitu. Tapi intinya sama. Cukup membantu. Membantu. Jadi gini teman-teman, kemarin saya itu kan mengadakan bimbingan kelompok di kelas H. Itu materinya adalah melawan rasa malas dengan metode Kaizen. Ada yang pernah dengar metode ini sebelumnya? Ibu punya videonya, ada yang mau nonton nggak? Mungkin ini jadi inspirasi buat kalian, buat belajar kalian lebih efektif. Ya, metode Kaizen ini adalah metode yang dilakukan secara rutin setiap hari dengan meluangkan waktu minimal 1 menit. Jadi bisa kalian belajar IPA misal, hari ini 1 menit, terus dilanjut lagi besok 1 menit, besoknya lagi 1 menit, dan 1 menit ini bisa bertambah menjadi 5 menit kalau kalian rutin. Jadi kunci metode ini adalah kalian harus rutin dan harus tanpa distraksi. Oke, jadi ada yang bawa HP? Boleh minta tolong di-scan, ini cuma ada 5 pertanyaan aja. Sambil ini nanti diisi ya, sebisa kalian aja. Boleh dilanting ke Reka? S itu sangat setuju, tidak setuju, sama sangat tidak setuju. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya. Sebenarnya ini belum selesai, mungkin di waktu lain, di kesempatan lain bisa dilanjut lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum.